Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah opening, cuma teknisi kita malam, Pak. Oke, jadi, kita hari ini rekaman untuk episode berapa ini? Episode ke-5 Episode kelima. Kemarin episode keempat kita kita sempat bahas MBG ya, MBG di, yang artinya Mas Bahlil nggak, bukan, makan bergizi. Oke, kemarin kita bahas tentang, gimana apakah SLB itu dapat ya, Pak, ya, dapat iya, MBG atau tidak, terus, perspektif kita terhadap bagaimana kalau kita ketemu sama disability people di tempat umum, kesopan santunnya, etikanya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget. siapa dia? Beliau adalah seorang guru, Mhm, guru di salah satu sekolah di Samarinda, Iya, di SMP Negeri 2. SMP Negeri Negeri 2 2. Samarinda. Kayaknya harus perkenalan dulu deh. Boleh Oke, boleh, silakan 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 silakan. diperkenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi. malam semuanya. Perkenalkan saya Safitri Wahyuni, biasa dipanggil Miss Safitri Misal. karena saya orang Inggris. Seperti itu. Ya, jadi saya mengajar di SMP Negeri 2 Samarinda sejak setahun lebih sedikit lah ya. Setahun lebih, Karena sebelumnya, ngajarnya di sekolah khusus atlet ya, Oh Kaltim. oh, mhm mhm mhm. Jadi, ada perubahan sedikit, maksudnya berubah berubah status ya dari yang tadinya di sekolah khusus jadi Mhm sekolah mhm. yang Mhm, reguler, yang umum. Yang Tapi umum, masing-masing punya, tantangan dan keunikannya sih seperti itu. mhm Dan mhm. saya guru bahasa Inggris makanya Mah panggilnya Miss ya. Misa itu kenapa ya. ya guru bahasa Inggris selalu miss ya? Eee, Kenapa ya? as I know, Iya. ini karena ini harus menyesuaikan, harus pakai bahasa Inggris, Pak. Tapi setahu saya, Pak, kalau belum married itu Miss, kalau sudah married Iya, itu ma'am. Is Iya. that true? Iya, tapi di sekolah kan kita tidak mengumbar privacy. So, Oh, you iya. don't need to know whether I'm married or not. Ya, so just call me Miss. Dan tentunya dengan anggapan Miss itu anak-anak mengira masih 3. Jadi saya 30-an. menolak tua sebenarnya. Nebak berapa kira-kira? Jangan. 25. Alhamdulillah. 25. 17 tahun. Sweet 17 ya, Pak, ya. Oke, so we will move, kita akan ngobrol lebih dalam lagi, lebih mengenal dari, Iya, profil beliau ya. Seluar biasa apa beliau, biar teman-teman yang ada di rumah ini tahu. Jadi, Miss kalau boleh tahu, track record Miss untuk terjun ke dunia pendidikan ini sebenarnya tertariknya dari kapan sih, Miss? Dari mana ya? Apa dari mana? Dari mungkin mana ya? cita-cita dari SD kalau Iya, siapa ditanya? tahu dari Iya. SD dulu Mhm. cita-citanya jadi guru. Sebenarnya nggak mau jadi guru dari dulu sebenarnya, Mhm mhm. karena suka bahasa Inggris aja sih ya. Mmm, mhm Jadi mhm. ketika lulus SMA, Mhm. daftar kuliah, cari yang ada jurusan bahasa Inggrisnya, Apapun itu, Miss? eee, maunya bahasa Inggris pure ya, karena memang Mhm mhm. kebetulan waktu itu di sini kan belum ada sastra, jadi Oh, adanya pendidikan, Pendidikan bahasa pendidikan, bahasa mhm Inggris. Inggris. mhm. Cuma ya sudahlah nggak apa-apa dijalanin aja. Ternyata enak jadi guru. Kenapa enak? Ketika kuliah sudah bisa cari duit sendiri, Oh ya, privat-privat, seperti private itu ya. ya. Tapi kan dari biografi itu kan, apa namanya, saya lihat kan awalnya kan mau jadi anu ya, sarjana pertanian ya? Kok buka Oh. rahasia sih? Oh iya? Iya, dulu Oh. pilihannya itu HPT, Hama dan Penyakit Tanaman. Nah, Oh. terus? Kenapa? Karena saya anak IPA, Oh. yang Oh, anak lagi IPA. biologi. Matematikanya pasti Oh, bagus. fisikanya. Iya, Itu enggak juga itu sih. kan kalau kita ditanya antara bambu dan batu, kita jawab bambunya patah, Pak, Iya. nggak usah dihitung. Iya. Oke. Oh, jadi memang awalnya Miss itu tidak ada ketertarikan guru, tapi tertarik sama bahasa Inggrisnya? Iya, karena saya suka Oh. bahasa Inggris dari dulu kan, dari lahir mungkin sudah suka sepertinya. Really love English Iya. language. Terus, ditunjukkan dengan apa itu? Sukanya Apanya? dengan bahasa Inggris itu loh? Dulu kan zamannya kaset ya, jadi kaset Mhm. Iya. itu kan udah lahir belum? Eee, kalau CD yang hitam belum, tapi Heeh. kalau kaset CD yang apa sih, Pita pita. ya Ya itu, bisa. kaset kan biasanya Mhm. ada tasnya, Ya. cover-nya, Oh dan ya? liriknya. Oh, Itu, ya, mhm dulu mhm. kan zamannya Backstreet Boys tuh, ketahuan Mhm. umur saya. Aduh. Jadi saya punya target 1 minggu saya harus hafal liriknya. Sepantaran saya ini kayaknya.
Enggak, di bawah dikit. Di bawah. Jadi itu Oh. target saya begitu. Jadi saya belajar tuh dari situ. Jadi memang beneran saya hafal semuanya akhirnya. Oh. Lirik-liriknya, nada-nadanya seperti itu. Jadi Yang kelihatan masih type kaset pita itu, iya, Mas? yang ada liriknya. Wah. Iya. Dan tahu Wow. nggak ketika saya SMP, saya Mhm. nekat ngirim apa ya, ngirim surat ke Bryan Adams. Oh. Oke, Terus? oke. Yes, dan diterima dong, dibalas dong. Oh, wah, itu pertama kali, apa ya, Yang hubungan balas siapa? internasionalnya ya, Mas? Iya. Yang Wow. balas siapa? Iya, anak buahnya mungkin. Tapi kan at least dibalas. Iya, So, keren you banget. imagine belum ada email, belum ada apa Iya. namanya, internet ya. Jadi Iya, ngirim pakai pos, letter. pakai stamp, Oh, iya. pakai Oh. bahasa Inggris yang terbatas. Anak SMP mengirim seperti itu dan Oh. dibalas. Memang sih dibalas, semacam kayak manajer fans club-nya Iya. gitu. Mhm. Diajak untuk bergabung Mhm kan. mhm. Cuma kan rasanya sudah kayak wow 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 wow. banget. Bahkan saya di era di Nah, era saya itu heeh, wow banget. I mean like tuh. we never do that like nge-DM kayak, siapa Adam Levine atau siapa, tapi Iya. di umur segitu dan tahun segitu ya, Iya, Miss, ya? Itu umur berapa itu? lupa SMP. SMP? Dua Iya. belas 13. Sudah nyurati Bryan Adams? Iya dong, iya dong, karena dia itu artis favorit saya, Oh. seperti Tuh. salah satunya. Isinya apa isinya? Isinya lupa. Tapi di situ, suratnya itu dikirim di kantor pos pakai perangko gitu ya, Miss, Iya ya? dong, heeh. Wow wow Perangko, keren. bayangkan ke Kanada guys, jauh. Kanada atau mana ya? Kanada, iya, Kanada. Oke itu keren. Berarti emang kecintaannya terhadap bahasa Inggris itu emang mendarah daging banget ya, Miss, ya? Sepertinya, Oke. seperti So, itu. dari pengalaman itu, itu dimulainya itu baru hubungan internasional, Miss, berani untuk ke luar negeri dan lain sebagainya, dari pengalaman itu? Atau memang dari kecil udah berani untuk kan biasanya kan kalau kita ya, Miss, Heeh ya, heeh. itu kan kalau udah dengar kata luar negeri itu kan, "Wah, mampu nggak ya mampu nggak ya?" Kayak Soalnya gitu. 8% aja loh orang Indonesia ini mah, yang pernah ke luar negeri. Iya Oh iya, ada surveinya ya? Iya, iya. 8% aja. Kita termasuk yang 8% berarti ya? Iya. Saya Anda tidak. saya tidak, saya terkucilkan. Tapi kayaknya Jawa Timur tuh luar negeri. Iya, Senggangannya luar negeri. Tapi memang maksudnya sudah punya mentality to go outside. Iya mungkin kalau waktu kecil nggak sadar ya sebenarnya itu sudah cikal bakal ya. Heeh. Yang jelas ketika saya baru-baru ngajar, bahasa Inggris itu saya pernah dihina dalam tanda kutip ya, sama Mmm, satu teman, bukan guru bahasa Inggris juga sih, tidak usah nyebut nama. mhm. Intinya dia bilang begini, "Kamu guru bahasa Inggris masa nggak pernah ke Inggris, nggak pernah ke Amerika?" Oh, egonya tersentil nih Iya, gitu. saya bilang, "Oke, nanti Oke. saya buktikan." Ya, karena beliau pernah ke Inggris kan, Oke. sementara dia bukan guru bahasa Inggris, makanya Oke. dia ngebully saya. Heeh Saya bilang, heeh. "Oke, nanti saya buktikan, terima kasih." And Seperti itu. finally? Dan akhirnya ke mana aja? Banyak Sudah sudah. ke mana Coba lihat aja? di IG banyak. Tenggarong, habis Tenggarong Naik muara mana aja? Ini serius loh. Sudah pernah ke Australia, Oh, ke Australia, Amerika Serikat, Amerika, mhm. Jepang, Jepang, Thailand, Thailand, Singapura sudah nggak terhitung karena kan Singapura. transit-transit tuh di situ kan. Iya. Mana lagi ya? Saya lupa. Australia, Lupa. Australia sudah kan, Kanada, Kanada hampir karena berbatasan dengan Niagara Falls kan waktu itu. oke, Tidak bisa heeh. nyebelah karena tidak Mhm, ada visanya mhm kan, mhm. seperti itu. Oke. Kemana lagi ya? Mana ya? Saya lupa. Oh, Thailand tadi sudah ya? jadi emang luar negeri itu kayak taman bermain aja ya, kayak Iya. Tenggarong gitu. Satu lagi, Korea Selatan, sudah pernah Wow. juga. Masing-masing ya? Saya Tahun. sudah merasa pede alhamdulillah, jadi tidak Iya, terlalu kelas ya. beautiful in nature, natural gitu. Seperti Oke oke. itu. Jadi memang, untuk Miss sendiri dengan hubungan internasionalnya itu sangat Iya. sudah hal yang common gitu ya, Miss, ya? Ya, jadi alhamdulillah memang dengan, apa ya, kita ikut-ikut program di luar itu jaringan kita kan makin luas, Mhm mhm mhm. dan urusan kita gampang mau ngapa-ngapain ya, Oh, ya. tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk sekolah ya tempat kita mengabdi. Mhm Ya mhm. misalnya seperti di SMP 2 ini barusan kami menjalin kerjasama dengan Jepang. Oh, wow. Jadi, Hmm. semacam belajar online bareng antara siswa SMP Negeri 2 Samarinda sama siswa di Jepang sana dan sekolahnya ganti-ganti. Wow. Jadi ini sudah masuk bulan yang keberapa ya, dan mereka terus apa ya, sepertinya kecanduan, collab sama SMP Negeri 2 Samarinda Oh, seperti itu. Oke. Jadi memang,
kita di sekolah ada anak-anak yang khusus, satu kelas yang kita katakan IT-nya bagus, kemudian Mhm. bahasa pengantar mengajar di situ bahasa Inggris. Jadi Oh, bisa wow. dibilang kayak udah levelnya internasional. Berarti bilingual ya? Secara tidak langsung bilingual dan Mmm. itulah yang Wow. saya coba koneksikan ke Jepang, ya. Dan 2 negara yang lain yang pernah terkoneksi juga Mhm. Brazil, kita Mhm. pernah undang guest, Wow. teacher-nya, Mhm. dan kami juga pernah kerjasama dengan satu sekolah di Uganda, Kigezi High Wow. School, Mhm. dan ternyata mereka SMA waktu itu. Mmm. Temennya anak SMP 2 kelas 7 tapi nggak apa-apa akhirnya nyambung kok. Oh. Iya, Wow. dan ini dalam waktu dekat Selasa ini akan dengan Jepang lagi. Wow. Tadi saya kabarin anak-anak, anak-anak malah bilang, "Miss nggak bisa request Rusia, Miss." Saya bilang, "Rusia? Wow, Boleh deh, tapi nanti request deh." Rusia loh, Heeh, bener-bener tapi keren nanti banget saya loh. bilang, nanti saya akan usahakan seperti itu. Enggak, Iya. bisa dapat koneksi-koneksi seperti itu dari Mhm. mana? Awalnya ikut Fulbright Dai ke Amerika. Itu Oh. Oh, program exchange untuk guru, exchange iya, ya, heeh, mhm. dan dia dari Aminep, kalau Indonesia Aminep pengelolanya dan Fulbright Indonesia Mhm. Mhm. itu seleksinya lumayan ketat sekali karena Mhm. sedunia ya bukan sedunia sih, ada banyak negara yang memang menjadi Iya. target ya. Mhm mhm Jadi mhm. seleksi, kemudian kalau lulus 1 semester di Amerika Serikat, 6 Mhm. bulan ya? iya, terserah nanti mereka mau taruh kita di mana. Waktu itu saya kebetulan ditaruh di Albany, New York. Mmm. Wow. Ya New York State, 1 jam kurang lebih dari New York City. Jadi tiap minggu saya mainnya ke New York City, kayak Mhm. Samarinda, Tenggarong gitu ya. Iya. Ya, enak banget ya, Ego hedon saya banget. tersentil. Hedon banget waktu itu. Nah, Oke. di situ kan, setiap batch itu bukan cuma orang Indonesia, tapi ada orang Brazil, orang Maroko, orang Mesir, orang Wow. Filipina, India, Afrika, dan lain-lain. Nah, di situlah kita mulai menjalin pertemanan, Mhm persahabatan, mhm. yang paling penting setelah program berakhir, tetap berkomunikasi. Oh, Dan oke. saya itu sudah 11 tahun yang lalu, Mhm. sampai hari ini masih banyak teman-teman yang Komunikasi. komunikasi. Mhm. Jadi di situ memang ininya. Dan satu lagi yang penting, sosial media kita. Oke. Iya, Iya iya. sosial media itu di-branding sebagus mungkin, Iya, mhm. supaya, kita dapat teman yang positif ya. Iya, Yang Jepang positif. ini saya malah lucu, yang nawarin itu, ada orang ngirim pesan di LinkedIn, Heeh, heeh, mhm. Mhm. laki-laki waktu itu, orang Jepang. Saya pertama takut, jangan-jangan tipu-tipu ini, Mhm. agak parno juga kan ya. Mhm. Iya iya. Akhirnya saya cek profilnya, oh ternyata betulan ini programnya. Jadi sejak dari situ kita sudah menjalin kerjasama Koneksi terus, di situ ya, koneksi, Mas, ya. iya, Wow. iya. Dan itu pengalamannya semua ide ini dari, yang collab tadi, Even Though That's Online ya, Miss, ya? Mhm. Itu memang Miss sendiri yang ngajukan ke sekolahnya Mhm. dan disambut mesra kah oleh sekolahnya atau ada struggle awalnya? Saya sih meyakinkan sekolah aja kalau, anak-anak di sekolah tuh potensinya banyak gitu ya, Mhm. terutama di bahasa Inggris ya. Yes, Jadi mhm. kenapa sih tidak kita koneksikan ke dunia luar, seperti itu. Oke. Kan bagus untuk mereka dan bagus juga untuk nama sekolah dan untuk Iya. guru-gurunya juga Mhm. seperti itu. Untuk saya Mmm. juga terutama untuk Mhm. terus belajar ya. Mhm mhm. Dan bagusnya lagi untuk yang kolaborasi-kolaborasi seperti ini, saya kan sering ikut conference ya, Mhm mhm. di negara yang sudah disebutkan tadi Mhm. udah sering banget. Itu juga salah satu cara untuk membuka memperluas network. Oke. Ketika misalnya ke Korea Selatan, ketemu profesor siapa, ketemu guru di sana, Mhm. tukaran nomor HP, Mmm. sosmed, ke depannya kan bisa ngapain gitu. Ketika ke Oke. Jepang tahun 2024, ketemu salah satu mahasiswa S3 di sana dari Soka University, Mmm. berteman, melakukan penelitian, Mhm. makanya lahirlah penelitian tentang inklusi terutama yang disleksia itu tuh salah satu contohnya. Oke. Seperti Jadi itu. memang Miss-nya sendiri itu, apa ya, nggak struggle ya, sekolahnya itu terbuka ya untuk program-program Mhm. seperti itu juga Iya, ya, Mas, ya? alhamdulillah saya itu, eee, bukan guru luar biasa sih, biasa di luar ya. Biasa di luar. Iya, Sama jadi Australia Tenggara. iya, Oke. jadi sekolah itu memberikan apa ya, kayak
silakan kalau mau mengembangkan diri di luar, Iya. Oke, oh. apalagi kalau tidak minta uang itu lebih baik lagi, Oke seperti itu. oke, Ya, itu sisi lain dari iya, oke itu, oke, kan bisa diusahakan sebenarnya ya kan, iya, mhm, dapat sponsor atau apa, seperti waktu ke Korea Selatan dapat sponsor full dari, mhm, Brida mhm ya, mhm. dulu namanya Balitbangda dan, Provinsi Kaltim. Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, itu kita dapat full makanya kita bisa present hasil penelitian kita di situ. Sisanya yang ke Jepang dan seterusnya itu subsidi, Subsidi, karena makin oke. ke sini makin you know lah in this economy Iya, bla itu bla bla segala bla bla, oke seperti itu oke. ya. Tapi Kabur aja. Nggak apa iya. oke, jadi orang tua yang di luar sana kalau mau nyekolahkan anaknya dari SD ke SMP, nah SMP Kabur 2. aja. SMP 2. Iya. I mean like guru yang wah banget loh. Ya maksudnya internasional, mindset internasional. Merasakan salju itu kayak apa ya? Iya, kita mentok es batu, batu kristal bulat. Mau Iya. tahu ceritanya salju? Nanti nyesel, di awal-awal aja enaknya, lama-lama ih Dingin ya. serem, dingin, dingin banget Masa ya. sih? Iya, Nah, kita nunggu di sana, kita nyusul minggu iya. depan ya, Pak, ya. Lagi -21, luar biasa ya. Oke, so tapi tadi sempat di-stage juga sama Miss. Nah, Hmm, ini sebenarnya, kita akan bahas juga. Kenapa sih Miss yang punya background kuat banget di dalam pendidikan? Why, dilihat dari kacamata inklusi? iya Sedangkan, dalam SMP N2 itu kan maksudnya pendidikan bahasa Inggris saja, apalagi Miss kan iya memang passion-nya di bahasa Inggris. Tapi kenapa Mhm, lately tiba-tiba ini akhir-akhir ini kok penelitian Miss, paper-paper Miss itu kok tentang disleksi ya, Miss? iya. Ada ketertarikan khusus kah? Dan itu terjadi di 2 sekolahan, satu SMP SKOI ya, Iya, dan 2 di SMP, 2 yang saat ini. mhm, mhm, iya. Itu kenapa tertarik di bidang itu? mhm, Kenapa ya? Mungkin karena itu baru ya buat saya ya, Iya, mmm, dan kebetulan, rekan saya di Jepang itu kan juga ekspertisnya di situ mhm, ya, terus terus? karena, S3-nya sedang ngambil itu juga dan heeh, kalau dikaitkan dengan pengalaman di kelas, terutama ketika di sekolah sebelumnya, itu saya sering menemukan siswa yang dia itu rajin sebenarnya, tapi dia agak kesusahan membaca. oke, Heeh, bukan dalam artian dia tidak bisa membaca, heeh, beda ya, karena mhm, sudah SMP, cuma dia kadang agak-agak bingung, membedakan ini gimana suaranya, kemudian dia juga kadang tulisannya kebalik-balik, seperti oke, itu. Kan, bukan gejala sih, tanda umum, eee, seseorang itu Disleksia? disleksia, mhm, nulis suka kebalik. Apalagi ini anak-anak yang masih kecil belajar nulis nih, misalnya menulis Iya, B betul. jadi D, oke, ya kan, mhm, P jadi Q walaupun ada ujungnya di Kamu ujungnya. inget nggak ada film India itu, oh iya, Heeh, tentang nah itu disleksia seperti itu kah? iya kurang lebih Seperti seperti huruf itu. yang terbang-terbang, habis itu, bentuk kayak apa ya, kereta api segala macam, pokoknya macam-macam lah. Iya. Huruf-huruf tuh, huruf sama angka tuh terbang semua. Apakah benar seperti Ya itu? nggak terbang beneran Ya kelihatan kan di gitu. film India, Iya. ya yang kan? Iya, film India jadi itu, mhm, jadi Heeh, ciri-ciri umumnya itu kalau, kita bisa katakan dengan bahasa yang sederhana, dia sulit mengenali huruf ya. Itu oke, tadi kebalik-balik ya. mhm, iya iya iya, Kemudian hurufnya sering tertukar, yang tadi, mmm, membaca agak lambat mhm, ya, mmm, bukan lambat iya dalam iya, betul. artian nggak bisa baca, cuma ada masalah processing oh, di overclock kalau heeh, dalam di psiko ya, otaknya ya. Kemudian sulit mengeja dan sulit mengingat urutan huruf. oh, Ini terutama reading nih, dalam reading ya. Karena mhm, riset saya yang pertama tentang disleksia itu kita sasarannya reading, yang kedua baru writing. oke, Heeh. Nah, yang reading mhm, ini sudah pernah kita present di Thaitisol di Thailand tahun mhm, 2025 dan memang, apa ya, terbukti ada siswa yang disleksia, Mhm, mhm, walaupun kita bukan profesional ya, kan yang berhak untuk menentukan, iya, mendiagnosis, mendiagnosis itu dokter menegakkan pastinya, heeh, mhm, itu dokter atau psikolog. Cuma mhm, kita sebagai guru itu punya checklist oke, heeh, heeh, untuk melihat apakah ini ada karakteristik menuju ke sana. oke, Jadi itu di itu yang SKOI? iya, di SKUI dan di SMP 2. Cuma yang oke, mhm di mhm, SKO ini yang sudah jelas sekali hasilnya, Berarti heeh. disleksia itu ada di antara kita ya? Ada, sebenarnya ada, mungkin di mmm, antara 10 ada satu atau 2 itu pasti ada, ya. Ini Bahkan kok saya kadang bingung juga, jangan-jangan saya disleksia karena saya kalau ngetik hurufnya suka kebalik-balik. oh saya suka typo Miss, jempol Nah saya kayak heeh. Nah, kalau saya bukan typo tapi kebalik dan itu bukan kebalik. cuma sekali 2 kali ya. itu pengaruh Oh, kali, umur kali. Oh,
Tadi kan Sweet Seventeen, Pak. Masih muda ini, gimana sih Anda? Guru bahasa Inggris itu terlihat muda Karena biasanya. miss terus, nggak boleh ma'am, miss terus. Iya seperti itu. Oke, tapi memang bisa didiagnosis pribadi juga, Miss? Mungkin bisa self diagnose ya Mhm. namanya ya, asal kita punya, checklist-nya. Checklist itu yang resmi ya, yang mengeluarkan ada memang lembaga khususnya, Lembaga khususnya, yang oke. memang mengarah ke sana, seperti Oke. Iya. itu. Jadi nggak asal, "Oke, aku maksudnya disleksia sih, gimana?" Gitu. Nah, Iya. rekan saya yang di Jepang ini, Mhm. kenapa jadi dia tertarik dengan Disleksia. Disleksia? disleksia, karena dianya disleksia juga Oh iya ternyata. kah? Oh. Iya. Nah, Dan sudah sembuh? nggak tahu nanti saya tanya dulu ya sudah entar saya chat Loh, ya habis bisa ini. bisa sembuh? Disleksia bisa sembuh? Apa ya, dia itu bukan penyakit sih, cuma mungkin bisa distrategiin seperti apa Iya. gitu loh. Oh, atau kayak Heeh, sindrom mungkin, Mbak? Kalau iya. dalam apa namanya, dalam apa, di PPDI ya, kok Mhm. dalam PPDI sih, Di PPDI. apa namanya, disleksia ini termasuk, kesulitan belajar. Nah, Oh. benar, learning Jadi, difficulties. iya benar, Mhm mhm. jadi harus Heeh, kita fasilitasi. iya. Coba Karena dia memang memerlukan kebutuhan khusus heeh, kan. Oke. coba Albert Einstein, Iya betul. Tom Cruise, Tom Cruise, yes. tuh disleksia tuh, Iya. tapi orangnya sukses semua kan? Bukannya Iya. autis tuh. Hah? Oh bukan, yang autis Bukan, itu Albert Einstein itu autis. mungkin juga ya, karena Iya. nggak kenal saya, Pak. Karena disleksia itu Kopi. belum lahir ya. Karena disleksia itu biasanya komorbid. Iya, komorbid. Mungkin ada ADHD-nya atau ada apanya Oh, gitu ya. komorbid itu apa? Gandeng Heeh, sama iya, oh, heeh. I see Cuma I kita see. kan fokusnya ke Iya, disleksianya ya, berarti memang apa namanya, mhm, Albert Einstein itu tuh, autis yang yang komorbid dengan disleksia. dan apa ya, siswa atau anak yang disleksia bukan berarti tidak pintar atau bodoh. Iya, dia tidak ada Oh, kesulitan, berarti Iya, stereotip itu diintelektual. harus dipatahkan. Berarti disleksia itu heeh. tidak sama dengan bodoh. Malah IQ-nya rata-rata atau di atas seperti itu. Buktinya Iya, tuh orang-orang pintar tadi kan, Iya. cuma dia kesulitan memang memproses iya. kata, memproses huruf seperti Dia itu. berkebutuhan khusus. Mungkin karena mereka Heeh. itu melihat dunia itu dari sudut pandang yang benar-benar berbeda dari yang Hmm. common people-nya Terus gitu. bagaimana cara terapinya? Apakah ada trik khusus? Dipijet, Pak, matanya, Pak. Huruf 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 yang terbang tadi diambilin. Jadi kan ini kan karena dia berkaitan dengan neurologis ya, Iya. dan pertanyaannya ditanyakan ke saya yang konteks saya kelas Mhm karena guru kan, mhm. itu kita lebih ke strategi pembelajaran sih. Oke. Jadi kalau Hmm. berdasarkan riset yang sudah saya lakukan dan ternyata saya tidak sadar kalau selama ini itu bagus untuk anak-anak yang, dengan karakteristik disleksia itu mereka belajar katakanlah reading ya, belajar teks itu teksnya yang ada audionya. Oke, Jadi mhm. mendengar kan, kemudian yang ada gambarnya dan, biasanya anak-anak disleksia ini kalau disuruh baca nyaring itu takut. Jangankan yang disleksia, kita yang normal aja suruh Iya, baca takut. bahasa Inggris sudah Iya, takut kan, takut pasti, takut. "Ih nggak Iya. bisa Miss, takut Iya. salah." Nah seperti itu. Benar Jadi, benar benar. satu teknik atau strategi yang saya pernah terapkan di Mhm. Sekolah Kaltim dan Mhm. SMP 2 juga pernah, itu ada yang namanya literatur circles. Apa itu? Makanan apa itu? Kopi kayaknya, minum dulu ya. Literatur circle-nya literatur. Nah tuh, jadi karena kaitannya dengan reading, jadi begini, jadi anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, katakanlah satu Mhm. kelompok itu 4 orang, 4 orang, Iya, iya. kemudian di tiap kelompok itu mereka dikasih role, Oke, mhm. ada yang summarizer, Mhm. ada yang question finder, ada yang vocabulary finder, Pinter banget ya. ada Narasumber yang kita ya. makasih, Pinter, muda, cantik lagi. ada yang graphic, kan saya jadi lupa kan, aduh. Dipuji duluan. Iya, ada Berarti yang graphic, summarizer, ada yang finder. suka yang gambar bagian graphic organizer gitu-gitu. Iya, Oh, iya. kayak Nah, semacam, grafik-grafik ya, gitu? Heeh jadi heeh. yang nah jadi begini teknisnya, jadi kita kasih teks Mhm. Mhm. sesuai dengan level ya, kalau kelas 7 ya atau kelas Iya, 8 yang gak iya. usah susah-susah ya. Mhm. Teksnya itu yang bagus, saya suka ambilkan di, website Let's Read Mhm, Asia, mhm. Mhm mhm. pernah pakai
Belum? ChatGPT pernah? Jangan ChatGPT juga. Belum. Nanti dibuka ya, itu bagus sekali karena, e-book-nya ceritanya bergambar di situ. Iya. Oke. Kalau saya print-kan. Ya Mhm. misalnya di kelas itu ada 6 kelompok, saya print-kan 6 cerita yang berbeda. Nggak usah banyak-banyak, satu cerita itu Mhm. paling mungkin 7 atau 8 lembar. Iya iya. 7? Atau 8 lembar Nggak ya, usah banyak-banyak Iya, Miss ya, 7 banyak. atau 8 lembar? Iya Oke. namanya guru kan harus, iya, effort ya. Muridnya lebih effort lah Heeh, gitu. iya. Oke. Terus kan udah dibagi kelompok, nih satu kelompok dikasih cerita yang berbeda, Mhm. ya. Jadi di tiap kelompok itu, tadi kan ada 4 role ya, Iya, 4 role. mereka silakan pilih masing-masing. Biasanya yang suka menggambar akan milih, Grafik "Aku tadi? yang grafik tadi." Oke. Yang suka Mhm. bikin pertanyaan, "Aku yang bikin pertanyaan." Yang suka merangkum, "Aku yang bikin, Mhm. jadi summarizer." Yang suka Oke. nyari kata-kata sulit, "Aku yang jadi vocabulary finder." Seperti Oke. itu. Jadi bebas mereka Mhm. menentukan role-nya. Kemudian Mhm. dari teks itu Mhm. mereka baca sama-sama nih, dan tiap anak itu yang sudah dapat role masing-masing mengerjakan dong bagiannya, Mhm. ya Mhm kan. mhm. Cara mengerjakannya saya kasih Post-it warna-warni. Mhm. Tahu Post-it kan? Mhm. Heeh, Mhm nah Post-it mhm. ini powerful sekali untuk belajar di kelas karena warnanya kan Iya, warna heeh, Iya, visual kan. visual. visual. Jadi udah Menarik. nih ditulis jawabannya masing-masing, terus di dinding saya, tempel begini satu kertas HVS kosong, misalnya nih kelompok 1 judul Mhm. ceritanya apa, Mhm. kelompok 2 judul ceritanya apa, mereka akan nempel di sini hasil Post-it-nya. Mhm Mhm. mhm. Ditempel, udah kemudian nanti mereka akan present. Oke. Heeh, sebisanya. Kalau memang masih terbata-bata, mix language-nya atau Mhm. pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Mhm. Yang penting mereka sudah paham apa yang dibaca tadi, Mhm. ya kan? Heeh. Oke. Setelah itu baru gallery walk, jalan-jalan nih ke tempat yang lain nih, ke kelompok yang lain, Mhm. saling bertanya. Tapi ada satu orang yang akan menungguin, Oh, bagian bagian itu ya? ceritanya Ceritanya, tadi. oke. Iya. Jadi, apa ya, kalau ada pertanyaan dia akan menjawab. Mhm. Yang paling lucu itu ketika yang ngelihat gambar-gambar. Gambar ini Gambar isinya mhm. summary story-nya ya, tapi Mhm. Iya, dalam bentuk betul. gambar. Itu biasanya lucu-lucu, mereka kan protes, "Kenapa seperti ini? Kenapa ini begini?" Ada juga yang memuji. Oke, iya, Heeh, heeh. iya seperti itu. Mhm Jadi mhm. mereka bangga melihat hasil kerjanya dan suka ngelihat hasil kerjaan temannya. Mmm, Ini mhm. sudah pernah saya present juga di Extensive Reading Congress di Oh, Bali, di ba tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2022 apa 2023. Dan memang terbukti efektif Mmm. untuk, anak-anak yang disleksia, termasuk yang normal juga. Oke. Apa Jadi ini press juga terhadap anxiety-nya anak-anak kalau dalam kelas, Mas? iya Oke. iya, Mhm saya mhm. pernah ngadain survei kecil-kecilan ya, tentang ini, baik Mhm. di SKOY maupun di SMP 2, sebagian besar anak-anak bilang senang belajar reading dengan cara seperti ini. Daripada yang monoton baca Ya kan daripada ya. nih baca, kerjain pertanyaan, jawab, terus gurunya duduk main HP kan. Iya, true. Oke, yang di Heeh. Bali tadi berarti yang itu ya, yang apa, yang, menurut biografi tadi, itu merupakan salah satu lomba di sana ya? Bukan, itu bukan lomba. Oh, terus yang lomba itu apa itu? Itu namanya National Research Teacher Competition, itu Mhm. waktu itu topiknya AI, replika. Oh gitu, Dan dan Oke. menang? menang dong, golden apa, medalnya emas ya, gold medal ya. Tapi Mhm itu waktu mhm itu mhm. target kita anak SMA 10, anak SMA kelas 10, seperti itu, Oh, iya iya. gitu. Oke. Cuma kalau yang khusus untuk kita, fokus ke disleksia yang literatur Circles itu. Mmm. Jadi itu memang dia, Mmm. nah saya kembali tadi ke survei, anak-anak bilang sebagian besar senang. Kenapa? Karena membaca itu jadi menyenangkan dan Mhm. lebih paham karena kerjanya bareng-bareng ya. Iya. Tapi ternyata uniknya, anak-anak yang introvert itu menjawabnya, "Saya nggak suka, saya lebih baik suka baca sendiri, ngerjain, soal Oke. sendiri." Seperti itu. Oke. Cuma sekian persen, sedikit Sekian aja. persen. Ya karena kan kalau di dalam dunia keguruan kan Mhm. 50-50, kalau lebih 10% berarti berhasil metodenya. Iya. Jadi Oke. itu lebih banyak apa, mereka kayak kolaboratif ya jadinya ya, kolaboratif Boleh work-nya. nggak pakai ChatGPT? Summarizer sebagai tadi ya, apa Heeh. namanya, yang gambar grafik segala macam, itu boleh nggak pakai ChatGPT? Alhamdulillah nggak boleh kalau Kita belum ngelakuin
Itu sepertinya gambaran murid yang kayak kita, Pak. Kita kan melakukan kayak gitu. Tidak boleh. Saya punya kelas di SMP 2 itu, yang saya bilang kelas IT, Mhm. itu ahli semuanya buat prom. Tidak usah diajarin. Jadi setiap kali misalnya masuk kasih tugas, Mmm. no AI is allowed. Seperti Oke. itu. Dan Misalnya gurunya harus ekstra ya, Miss, ya, ngawasin. misalnya suruh bikin desain apa pakai Canva, tidak boleh pakai AI. Boleh bikin elemennya di AI, tapi put in your Desainnya design, seperti itu. Malah begitu, tidak boleh pakai AI. Sulit juga. bisa. Jangan, nanti mereka nggak kreatif. Iya, true, Coba makanya. ketika waktunya suruh pakai AI, pakai sepuasnya. Kayak apa nih, kecanduan sudah gitu. Kita itu code vibe. Kita itu kayak Tony Stark, tinggal nyuruh aja. Itu namanya over reliance ya. Jangan juga lah, nanti jadi males ya. Oke, Miss, ngomong-ngomong tentang penelitian, Miss. Heeh. Miss kan sudah menjurus ke dalam inclusivity and ngomongin tentang disleksia. Nah, Iya. sebenarnya kenapa sih, Miss, tujuannya untuk neliti ini tuh apa sih, Miss? Iya. Apa ya, selain yang saya bilang tadi kalau itu sesuatu yang baru ya Baru, buat saya ya. Memang sering dengar sih disleksia itu sering dengar kata-kata disleksia, cuma kan mhm, belum terlalu tahu apa sih sebenarnya gitu oke, ya. Ternyata memang seperti yang sudah kita bilang tadi, di setiap kelas itu pasti ada. Asal oke, kita mau benar-benar mendeteksi ya dengan cara mhm, memberikan checklist tadi ya. mhm mhm. Di SMP 2 ada, di SKOI ada, dan ini juga berkaitan dengan apa ya, mmm, kegiatan siswa ketika belajar gitu loh. Jadi kenapa saya tertarik karena, itu tadi, siswa, tidak semua siswa perlakuannya itu harus sama. Iya, Pernah dengar yes, DI kan, yes, differentiated instruction? iya, Nah, jadi memang kalau idealnya kita harus satu-satu melayani siswa yang berbeda kan capek ya, mhm, tapi kan kita tahu jadi, oh ini kelompok yang normal, ini kelompok yang agak agak mungkin punya mhm trouble sedikit mhm, ya, mhm jadi mungkin mhm. itu. Jadi melihat keberagaman siswa itu, saya mencoba, kenapa sih nggak dicoba aja? Malah ternyata, di luar ekspektasi, yang sudah dilakukan ini ternyata membantu mereka, seperti itu Iya, ya. mhm. Ternyata ada kecenderungan disleksia, ya, Oke. I really hope that mhm, teachers di masa lalu saya seperti ya, seperti itu. benar-benar Dan berharap menarik ya. juga Mhm, karena, ketika ada hasil penelitiannya bisa di-present iya, untuk orang banyak, mhm untuk mhm, di khalayak ramai. mhm Bahkan mhm, paper-nya sedang kami submit ke jurnal mhm mhm, internasional, tapi masih belum ada kabar nih, mhm. semoga bisa nanti bisa dibaca ya untuk orang banyak Amin gitu. Berarti amin amin. idealnya tuh setiap sekolah tuh harus asesmen ya? Tentang Disleksia. disleksia tadi ya? Idealnya. Eee, Bisa jadi, Mhm. supaya apa ya, guru-guru ini tahu jadi treatment-nya seperti apa kepada siswa itu Oke. gitu ya. Mhm. Bukan cuma disleksia sih, mungkin yang ADHD atau yang Iya iya. mungkin yang berkebutuhan khusus lainnya ya Iya, kan. Karena of kan course, mhm. sekarang inklusi kan, Iya, artinya sekolah tidak boleh menolak ya. Iya. mhm. Cuma kan kenyataannya apakah sekolah sudah siap? Iya, itu Seperti pertanyaan itu, pertanyaan besar banget ya terkait kan? sama Miss, mhm. Oke, berarti Itu. memang harus sekolah juga di-prepare-kan untuk di-assessment atau gimana, disaring Iya. benar-benar. Dan terus untuk tantangan gurunya ini, apakah mereka harus, banyak-banyak ikut semacam seminar-seminar tentang hal tersebut atau Iya. seperti apa, Miss? Atau ke luar negeri ya? Kalau itu boleh sih, saya juga Boleh sih mau. asal ada yang ngebayarin gitu ya. Ya, yang jadi tantangan adalah, mungkin yang pertama jumlah siswa yang banyak di Mhm, tiap kelas, apalagi sekolah besar Iya. iya membludak. seperti Bisa sampai SMP 2 50 ya, ya, Miss, ya? Satu tiga kelas? puluh dua 30, tiga puluh mhm, sekian, itu baru Mhm. satu kelas. mhm, Tambah misalnya satu lokal ada 11, tiga mhm, puluh tiga kelas udah banyak ya, 33. luar biasa kan. Jadi agak susah kita mendeteksi satu dan Iya. takes time Iya, sebenarnya kan. Cuma kalau menurut saya dengan, apa ya, dengan semangatnya pemerintah ini yang bilang, "Yang semangat banget inklusi pokoknya jangan ditolak ya siapapun yang masuk," gitu ya. semangat banget nih. Heeh, semangat memang, semangat tapi kalau tidak ada action itu Iya, sama true. aja. Itu yang saya tunggu. Iya, jadi maksud Oke, saya begini, kalau memang ada iya pelatihan-pelatihan ya, cuma jarang sepertinya dan yang iya dikirimkan tidak hanya maksudnya itu-itu aja atau tidak bisa semua. iya, Nah, Iya. saya pernah, ngobrol dengan salah satu teman di Amerika, mhm, mmm di tiap kelas katanya ada yang namanya shadow teacher ya.
Iya, namanya ya. Nah, shadow teacher di sana itu bukan hanya untuk yang ABK, iya, karena di sana banyak imigran dari mana ya, luar juga, Meksiko mungkin heeh, ya, paling dekat itu Mhm. ya. Shadow teacher itu juga fungsinya sebagai translator, translator, heeh, heeh, bukan Mhm. hanya untuk yang anak-anak bermasalah Mhm. secara, apa tadi, berkebutuhan khusus seperti itu ya. Kebutuhan. Jadi, alangkah baiknya ya kalau mungkin di Indonesia ini ada seperti itu. Mungkin di sekolah swasta mampu, iya. ya Iya. kan, Tapi cuma di negeri, di negeri ini jadi masalah. iya, Jadi seperti apa, kan Mhm. tidak boleh menolak ya. mhm, Saya pernah cerita nih, sharing-sharing sama teman-teman guru juga yang di sekolah negeri, kalau misalnya anaknya mungkin yang, Mhm. cuma bukan cuma sih, maksudnya learning difficulties kayak disleksia mhm, atau agak susah nangkap, mhm, atau mungkin yang fisik pakai, apa, kursi kursi roda, roda itu kan masih bisalah mhm ditangani. mhm. Gimana kalau yang anaknya tantrum coba? Iya, yang Ya, gigit, yang iya, mukul, yang kalau mukul, marahin. bahkan pernah ada yang nusuk temennya pakai Iya, pulpen. Nah, mhm, itu, kalau guru biasa kan kita tidak punya ilmu ya, iya, mungkin malah tambah emosi kan, heeh, Kalau kemarin menimbulkan pertanyaan besar ya, Pak, ya, kalau heeh. makanan, apalagi untuk teman-teman yang autism, bisa membuat Iya. mereka tantrum. Nah, Bapak program MBG harus disesuaikan Harapannya lagi tuh, harapannya MBG kalau di SLB itu memang disesuaikan apa lagi, namanya, didampingi oleh, mhm. dokter gizi ya. Dokter Ahli gizi, gizi kalau ya. Dokter untuk gizi. pendidikannya, we need shadow teacher tadi ya, Miss, Iya, ya? seperti itu. Cuma kan Tapi nggak kenyataannya menutup kemungkinan susah. loh, An, Mmm, yang apa namanya, yang, di sekolah umum tadi itu anak autis segala macam itu, ada juga di sana. ada, Ada, Iya. banyak apalagi malah. apalagi kalau mereka Iya, tantrum ya, Pak, ya, Mhm. kan nggak mungkin mereka tantrum itu sudah sewajarnya mereka memang, Mhm. tapi kalau kita sebagai yang non tantrum kita Eh, aneh bener. tapi SMP 2 tuh sudah mendapatkan MBG belum? belum Belum ternyata. Negeri? Heeh. It's okay, Sorry. Miss, it's okay, it's okay. belum, Tapi mungkin relasinya kan internasional sih, Kak, ya. mungkin mungkin karena siswanya terlalu banyak, pemerintah takut. Nggak tahu, Iya, belum. mhm mhm. Oh gitu Nanti ya? kan kalau siswanya bilang MBG-nya nggak enak, dikritiknya pakai bahasa Inggris, biar kapok. Oke, that's Iya, very good point. Berarti memang, guru sendiri harus benar-benar menyesuaikan juga ya, Miss, ya. iya, Tergantung juga terhadap sistem sekolahnya. iya, Heeh jadi heeh. sebenarnya memang tugas jadi guru itu berat sebenarnya. Mhm mhm. Berat Iya. tapi mulia ya. Iya. Sangat sangat, Miss, Heeh, sangat. iya, Mmm, Harusnya gajinya gede ya? harus, harusnya. 50 Kak. Tunjangannya 120. Pilih dia jadi presiden. Tapi kata nggak ada duit. Aduh, Ini tadi kasihan ya. sensor sih. Tapi juga pengaruh lingkungannya, itu sangat berpengaruh Kak, Miss, untuk, Mmm. misal teman-teman yang diseleksia ini, Maksudnya ini lingkungan di kelas ya? di kelasnya. Iya. Heeh. Iya, cuma mungkin kalau anak-anak ini kan nggak tahu ya Mhm, istilah disleksia itu apa ya. iya Mereka mungkin taunya, "Ih, si ini susah banget bacanya," gitu ya, iya, atau, "Ih, heeh, si ini kok nggak paham-paham." Ya, apa ya, kita coba makanya tadi salah satu cara untuk mereka bisa belajar bareng yang literatur circles literatur tadi itu, ya, Mas. heeh. Jadi ketika membagi kelompok juga nggak usah terserah mereka deh mau kelompokan Kelompok sama yang siapa. mhm, Cuma biasanya anak-anak kan cenderung akan pinter sama yang circle-nya, iya, besti-nya gitu kan. iya wis, Kadang-kadang ada anak yang ketinggalan nggak punya kelompok, mhm itu, mhm kasihan. Jadi ya udahlah kamu masuk sini aja nggak apa-apa. Jadi itu mhm, salah satu cara mereka belajar bersama lah ya. mhm, Biasanya kan akan ada beberapa anak yang menonjol, yang pinter kan, iya, Mas, itu nanti kita minta, "Kalau temenmu masih bingung ajarin ya." Oh, Seperti iya, itu. Jangan-jangan aku ini kena disleksia ya? sama Mhm. saya Jadi juga. kalau membaca itu perlu kacamata? Oh Iya, Sebelum membaca. itu faktor plus atau minus? Plus. kalau saya dari dulu diseleksi apa, udah 100 dibagi 3, nggak bisa hitung itu, nggak bisa. Ah, itu ada istilahnya tuh, banyak tuh. Apa Kalau saya lupa ya? bahasa Angkanya ilmiahnya itu bodoh, bodoh banget. angkanya terbang-terbang ya? Iya, iya terbang-terbang nggak bisa. Tapi kalau duit mungkin enggak ya? Udah, Enggak, Iya. kayak misal 100 dibagi 3, oh 100. Wah, itu terlalu pintar ini. Siapa gurunya ya? Jadi memang, cakupan tadi ya, Mas, ya, kalau memang disleksia ini terhadap sekolahnya juga sistemnya harus dibenahi, guru-gurunya juga Heeh. Iya, sebisa mungkin memang, nambah ilmu lah untuk Iya, betul pengetahuan pengetahuan ini. ini. sih. Terus lingkungannya tadi kita nggak usah bilang ke anak-anak kayak, "Ini disleksia kamu harus paham," nggak usah ya, Mas, ya, karena memang sebagai simbolik aja, udah ikut ikut metode ini nanti mereka akan Iya, tahu sendiri belajar gitu. aja sama-sama gitu kan, tugasnya itu Oke. aja. Nah, Miss, Heeh. kita kan udah
Ngobrol cukup intens dan kayaknya enak, Pak, kalau episode 2 nanti ya. Karena memang, sebenarnya banyak banget yang digali dalam dunia Iya, pendidikan apalagi inklusi ya, Pak, ya. Nah, mungkin boleh deh untuk pesan dan kesannya Miss terhadap mmm, teman-teman yang masih, bertanya-tanya disleksia itu apa sih? Nah itu Ya, pesan Missnya. karena, jujur ya di Indonesia ini mungkin masih belum terlalu populer ya. Mhm mhm. iya, Jadi mungkin, banyak-banyak ikut pelatihan. Oke. Heeh, mmm, kan sekarang kan ikut pelatihan gampang ya, Mhm. online itu Online, bisa, mhm. webinar iya, banyak, atau nonton YouTube banyak Mhm ya, mhm. atau mungkin nonton ini, acara ini gitu ya, Boleh. nanti cari saya gitu Iya, ya. mumpung hostnya masih muda, Pak, masih Iya, 17 ya, Pak, ya? masih Seventeen ya, atau mungkin baca-baca literatur Literatur, ya, heeh, karena kan itu sebenarnya sesuatu yang ada di depan mata kita sebenarnya, cuma kita nggak oke. tahu namanya apa. Mhm Ya mhm. seperti itu. Jadi mungkin tetap aja, perkaya diri dengan ilmu, karena kan ilmu terus berkembang dan Iya. siswa-siswi kita itu macam-macam modelnya ya, Iya satu iya. kelas itu ya, iya, iya. permasalahannya. Salah satunya mungkin disleksia itu dan kita tidak bisa katakan Salah mereka satunya. Salah salah satunya satunya ya. benar dan kita tidak bisa katakan mereka tidak pintar. Iya, mereka bukan bodoh ya, Miss, ya? Iya, Mhm. cuma ada permasalahan dengan Iya neurologisnya dan iya. kemampuannya mengolah kata dan Mhm seterusnya. Itu dan Mhm, sekolah juga mungkin Eee, bisa mendukung gurunya ya, mhm mhm. kalau misalnya gurunya memang mau lebih tahu tentang siswanya, ya di-support-lah seperti itu. Iya Ya, sih. itu mungkin pesannya. Nih, apa namanya, ada mhm. pertanyaan sedikit. Kalau secara medikasi gitu kira-kira bisa nggak ya? Disleksia dikasih obat gitu? Waduh, bingung Perlu nggak pertanyaannya ya? nih. Dikasih obat, Iya. mhm. Jeruk nipis sama kecap, Mas. Obat batuk itu sebetulnya. Apa ya, mesti tanya Mas Hidayat Polim dulu Kak Jepang ini. Tapi Oke. kayaknya enggak, lebih kayak ke treatment. Di kelas ya? Heeh, di kelas kalau untuk siswa ya. Saya pernah baca itu di literatur kami yang kami tulis itu, salah satu cara itu ketika misalnya belajar reading, Mhm. jangan langsung dikasih teks, tapi dikasih cang-cangnya dulu. Maksudnya Oh. kayak spill-spill, inilah Mhm nanti kosakata yang keluar, ini kosakata yang keluar, terus mhm bisa mhm. tebak nanti tentang apa, seperti itu. Mhm, Mmm. memang gurunya jadi agak repot sedikit ya, Bener banget sih. Mhm mhm. harus Ini kreatif ini gurunya. kayaknya kurang sensitif, Bang, nggak bisa potong ini. It's okay. Tapi Seperti memang itu, lebih treatment dari ya. teman-teman untuk pesan ke teman-teman sendiri berarti memang banyak literasi ya, Miss, ya, banyak literasi, banyak Iya, tentang disleksia, banyak bergaul juga, nonton seperti itu. channel ini juga ya, Miss, ya. Heeh, iya, ini channel-nya keren Promosiin loh. dong, Iya. S3. Oke, mungkin itu aja ya, Pak, ya. Itu aja. Sebenarnya masih banyak banget Mhm. Tapi pertanyaan-pertanyaan kita kan tadi. dibatasi waktu ya. Iya, kita dibatasi waktu karena setelah ini saya ada kencan, Pak. Asik. Nggak ada. Oke, maybe next time, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut tentang inclusivity ya, Pak, ya, lebih tepatnya. Mungkin bintang tamunya nanti lebih muda lagi, Pak, 6 tahun. Anak TK, SD dong. Bah Dari Sweet Seventeen. bahasanya nanti, cadel-cadel ya. Oke, so maybe see you next time, guys, dan, jangan lupa like and subscribe. Bye-bye, thank Bye-bye. you. See you. Bye, see you.